Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di hari ke-12. Ya, jadi kemarin ada yang bertanya gitu ya. Kalau begitu nanti saya latihannya di hari terakhir menggunakan hari terakhir. Sebenarnya pembelajaran di teori ini tidak seperti itu sih. Pembelajarannya adalah mengikuti semua tahapannya, kemudian mengukur, mencatat, dan melihat bagaimana perubahan ini bereaksi pada tubuh, begitu. Jadi bukan sekedar kita tahu materi lalu kemudian menjadi gampang, ya udahlah saya udah tahu materinya kan begitu. Ya kalau seperti itu sih ya rugi lah, ibaratnya rugi. Karena justru progresif inilah kuncinya gitu. Progresif inilah kuncinya. Makanya saya rancang di metode ini setiap 4 kali pertemuan, 1 minggu kita latihannya 4 kali, minggu berikutnya 4 kali lagi, minggu berikutnya 4 kali lagi, minggu berikutnya 4 kali lagi, terus begitu. Jadi badan ini diajak untuk progresif dan setiap minggunya itu kita mendapatkan intermittent stress yang berbeda, yang makin lama makin meningkat begitu. Ya kan awal-awal kan gampang, nggak pakai gerakan. Ya cuma napas biasa. Kemudian di minggu kedua masuk S. Minggu ketiga tambah lagi repetisinya menjadi 6 kali, ya kan? Ritme 24-nya, kemudian tambah gerakan kontraksi otot. Itu. Jadi setiap tahapannya ini memiliki penambahan-penambahan seperti itu. Tujuannya supaya otak kita ini beradaptasi terhadap situasi, gitu. Otak kita ini beradaptasi terhadap situasi. Nah, itu yang kemudian nanti membantu tubuh untuk melakukan recovery lebih cepat. Nah, makanya waktu itu saya pernah bilang, penelitian untuk orang yang melakukan aktivitas berat langsung dihajar pada hari itu dan seterusnya, misalnya targetnya push up 100 kali misalnya contoh. Langsung dipaksa hari itu 100 kali, misalnya, langsung dipaksain. Bisa nggak? Bisa. Coba dicicil sehari misalnya 25, 25, 25, 25, pagi 25, siang 25, sore 25, malam 25, bisa nggak? Bisa, dapat 100 kan? Atau misalnya sehari dicicil 50-50, pagi 50, malam 50. Tapi otot kita akan cepat rusak, cepat sobek. Ya besoknya kita akan turun, down. Besoknya lagi makin down lagi, karena proses recovery pada tubuhnya itu perlu waktu. Perlu waktu. Nah, maka dari itu untuk mencapai target 100, mulailah dulu misalnya dari hari pertama, katakanlah 20 atau 30 dibagi 15 pagi, 15 malam, misalnya begitu. Tapi saya masih kuat, iya nggak masalah, bukan masalah masih kuat ya, kalau namanya masih kuat sih dipaksain juga bisa kan begitu. Tapi yang kita cari adalah adaptasinya itu. Karena momen di mana nanti adaptasinya berhasil pada tubuh, maka titik baliknya jadi cepat sekali. Kita mendapati kekuatan bisa push up 100 kali itu tanpa cedera. Itu aja, tanpa cedera. Kita pengennya kan begitu kan. Tapi kalau kita langsung paksakan di awal 100 kali, kita mungkin bisa, tapi kita akan cedera. Dipaksakan ya namanya dipaksakan bisa-bisa aja kan. Tapi kan ya sayang begitu. Nah, jadi itulah alasannya kenapa dibuat secara progresif dan bertahap begitu. Nah, apa tujuannya setiap minggunya ini? Ya ini ketika kita ingin membantu orang lain. Kita ingin ngajari orang lain. Misalnya yang masih punya orang tua, yang masih punya mertua, yang masih punya saudara, misalnya begitu. Atau mungkin masih punya kakek nenek. Kita pengen ngajari, tentu saja enggak mungkin kita kasih dia materi nanti yang terakhir di minggu ke-4 misalnya begitu, atau di minggu ke-8 misalnya. Ya gempor lah, orang udah tua dikasih materi minggu ke-8 yang nanti isi gerakannya segala macam, nanti akan ada plank, nanti akan ada push up misalnya. Mana dia mau melakukan seperti itu, udah takut duluan kan, udah berasumsi ini susah dan sebagainya. Maka kita bisa ajari dia porsi awal-awal yang enggak ada gerakan apapun, yang hanya bernapas saja. Hanya 55, hanya 24. Kita pahala dapat dan dia juga dapat manfaat, ya kan? Karena kita sudah buktikan walaupun hanya menjalani yang minggu pertama, yang 4 kali pertemuan pertama, tapi juga terjadi perbaikan pada glukosa. Terjadi perbaikan pada gula darah puasa. Dan itu cocok buat siapa? Ya bukan buat kita yang badannya masih seger seperti ini kan, itu cocok buat mereka-mereka nanti yang kalau kita masih punya orang tua, kita masih punya kakek nenek begitu. Kita masih ada mertua, kerabat dan sebagainya, ya ajari yang seperti itu karena itu yang paling mudah buat mereka untuk badan mereka. Nanti kalau sudah merasa enakan, waduh,
misalnya kita punya mertua kita ajari dan dia udah enakan dengan cara yang paling gampang misalnya. Baru kita bisa naikin intensitasnya. Oh ya kek, atau ya Pak, nanti saya tambahkan ya materinya kan gitu. Dan kita pasti akan disenangi sama mertua kan. Iya, kira-kira begitu. Karena kita ngasih dia dari porsi yang paling rendah dulu, yang paling rendah dulu. Kalaupun ada perubahannya sedikit, ya enggak apa-apa, namanya dosis paling rendah, tapi itu paling aman. Itu paling aman. Makanya kalau pemberian obat itu yang paling benar tuh bagaimana? Dosisnya yang paling rendah dulu kan. Kecuali kegawat daruratan tertentu atas pertimbangan tertentu kan begitu. Nah, maka dari itu porsi obat kalau kita benar ke dokter itu kan dihitung per kilogram berat badan. Kan gitu. Kalau benar kita ke dokter ya, pasti kan akan diracikan berat badan kita berapa, usia berapa gitu kan, dia akan racik itu. Berdasarkan berapa mililiter atau berapa miligram atau berapa milimol gitu per kilogram berat badan kita. Maka dapatlah kita angka sekian begitu. Maka bisa jadi paracetamolnya sama, tapi untuk anak kecil berat 20 kilo dengan orang dewasa berat 80 kilo, jumlahnya nggak sama. Nggak bisa kita kasih asal 500 miligram paracetamol misalnya untuk anak kecil. Nggak bisa, secara berat badan dia nggak segitu jatahnya begitu, karena ada hitungan porsinya. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa diberikan secara bertahap begitu. Jadi kalau kita tidak melewati latihan-latihan ini, lalu kemudian tiba-tiba sekarang sudah masuk Maret, berarti kan akan berakhir nanti di sebelum puasa kan. Tiba-tiba kita bergabung di menjelang bulan puasa, misalnya ada peserta yang tiba-tiba bergabung bulan puasa lalu pakai materi yang itu. Maka dia bisa saja mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Tapi dia akan kesulitan untuk mendapatkan manfaat bagi mengajari orang lain begitu. Apalagi ketika rekamannya tidak didengarkan ulang kan begitu. Apalagi ketika rekamannya tidak didengarkan ulang, jadi penjelasannya nggak diketahui. Nah, ini yang sebenarnya tidak diharapkan. Karena saya pernah menjumpai yang seperti itu. Dampaknya adalah, wah ini pakai metodenya Mas Gumung nih, nggak bener nih, nggak ada efeknya. Ya karena dia nggak ngikutin dari awal gitu. Dia nggak ngikutin dari awal, dia nggak tahu bahwa ini ada step by step-nya. Dia ada progresif yang dibentuk. Dan masing-masing progresif ini punya maksud. Jadi kita setelah ini bisa dalam tanda kutip menjadi guru, menjadi pelatih. Bagi orang-orang yang memang kita tahu ingin kita bantu misalnya. Ya yang skup kecil, keluarga sendiri. Dan kita tahu porsi ngasih dia. Itu yang paling penting. Kita tahu porsi ngasih ke dia. Itu. Makanya dulu saya pernah banyak diskusi sama teman-teman. Kesehatan itu kita selalu selektif dan sensitif terhadap apa kondisi pasien pada saat itu. Apa kondisi pasien pada saat itu. Nah, itu yang mesti harus hati-hati gitu. Jadi kita nanti setelah ini punya pengetahuan untuk mampu mengajari orang, karena kita punya dosis yang paling rendah dan kita sudah menjalani dosis yang paling tinggi gitu. Dan kita tahu rasanya, kita tahu beratnya, kita tahu gobiosnya, kita tahu sakitnya, capeknya kan begitu. Celup tangan ke es itu bagi sebagian orang nggak berani. Saya pernah menjumpai ya peserta yang bercucuran air mata ketika tangannya masuk ke es itu. Nangis-nangis dia, tapi yang nggak ada suaranya, dia malu. Karena apa? Karena sakit sekali. Dia merasakan itu sakitnya luar biasa. Sakit sekali. Dan tidak semua orang mampu melakukan itu kan. Jadi kalau nggak dibuat progresif, ya agak sulit begitu. Ya kita aja jujur begitu pertama kali lihat es, begitu tangan masuk kan tetap ngerasa krenyem-krenyem sakit seperti disayat gitu. Kan sama, saya juga begitu. Saya udah bertahun-tahun melakukan itu pun begitu celup pertama kali, ya sama rasanya begitu. Tapi bedanya adalah otak saya beradaptasi dengan cepat terhadap semua rasa sakit itu. Tapi otak orang-orang yang baru belajar itu enggak kayak gitu. Maka kasih dulu yang enteng-enteng. Karena kalau dia bisa sudah melewati yang enteng-enteng tadi, biasanya nagih. Ada tambahan lagi nih, kita kasih yang sedikit lebih berat. Waduh, berat sekali nih. Ya itulah, makanya kan tadi minta. Kan gitu. Kalau nggak minta, ya pakai yang ini aja. Karena minta tambahannya begini. Gitu. Nanti udah dilewatin nih esnya nih. Wah, gerakannya ditambah. Bobios kan. Tadi cuma 4 kali repetisi, sekarang jadi 6 kali repetisi. Nambahnya cuma 2 Mas. Iya 2 tuh ya termehek-mehek juga. Karena ini gerakannya kita masih gampang kan. Gerakannya masih dorong tarik. Ya kita belum masuk pada gerakan-gerakan yang menggunakan otot lebih banyak. Menggunakan otot lebih banyak. Nah, nanti kita akan belajar.
Nah, seperti itu. Jadi tahapannya begitu. Maka saran saya bagi semua yang tidak sempat hadir ini, rekamannya didengar dan dipraktekkan gitu. Yang repot adalah ya tadi, kita memang dalam posisi pertama tidak diabetes, biasanya nih biasanya. Karena tidak diabetes maka just want to know saja. Sekedar pengen tahu. Oh, kayak gini. Udah, dia nggak mau latih. Kan gitu. Cuman tahu dengerin, oh masih sama materinya. Besok lagi dah lihat, nunggu ada yang baru. Oh masih sama materinya. Besok lagi lah lihat, nunggu ada yang baru. Gitu. Jadi akhirnya ya dia nggak jadi berlatih, dia hanya mendengar saja. Dan mendengar itu tidak merupakan tidak menghasilkan perubahan, hanya memicu memicu kesadaran kalaupun terpicu. Kalau enggak cuma lewat-lewat aja. Nah, maka di sini yang berhasil adalah yang melakukan perubahan. Yang mau berlatih, yang mau menjalani, dia tahu rasanya celup es, dia tahu rasanya bertahan, dia tahu rasanya pengerasan otot, pengejangan otot secara maksimal. Oh ini kayaknya belum maksimal nih, saya tambah lagi pengejangannya. Oh kayaknya masih kuat nih, saya tambah lagi begitu. Dia tahu itu semua. Dia menjalani, dia mengenali itu. Maka itu nanti akan diingat oleh memori selnya. Itu nanti akan diingat oleh memori selnya. Dan itu nanti akan menghasilkan perubahan yang paling besar. Makanya seperti kita lihat contoh dari Pak Ono itu kan. Pak Ono itu ya agak unik sejarahnya itu. Dulu kontak saya tahu dari website ya. Saya nggak tahu kalau temannya Mas Gugum gitu kan. Saya nggak tahu tiba-tiba ada yang kontak aja. Terus dia diabetes sudah sekian tahun, lalu saya tawarkan program diabetes, dia masih pikir-pikir agak ragu, masa kok olah napas bisa katanya. Ya udah ikut aja kelas-kelas Sabtu atau Minggu untuk icip-icip. Akhirnya ikutlah kelas Minggu 2 bulan. Saya ikut kelas 2 bulan, nambah lagi 2 bulan, nambah lagi 2 bulan, nambah lagi 2 bulan, nambah lagi 2 bulan. Jadi 2 tahun tuh udah latihan. Kemudian akhirnya gabung sama kelas normalisasi diabetes dan ya terbukti. Ya nanya gimana cara menunjukkan keberhasilannya. Ya HbA1c-nya diukur. Kalau nggak mau ke lab karena khawatir pandemi, ya beli saja alat. Kan gampang sekali. Akhirnya beli alatnya, ya sekarang kan sudah bisa dilihat hasilnya dari 7,0 menjadi 6,6. 6,6 turun 0,1 saja, dia sudah masuk pada dikit diabetes. Ya kan, karena batas akhirnya kan 6,5% kan. Kalau dia turun lagi 0,1% jadi 6,4 saja, dia sudah nggak masuk pada kriteria diabetes. Itu hanya dalam waktu sebulan latihan. Ya kan? Dari pas awal-awal kita kan semua tahu semua di grup itu kan semua terbuka. Dilaporkan tanggal sekian, HbA1c-nya sekian, lalu setiap minggu dilaporkan gulanya, di satu dilaporkan gulanya. Jadi bagi yang melaporkan lalu japri atau mungkin di-share ke grup kalau berkenan gitu, ya kita akan saksikan bersama. Seperti itu. Jadi ketika sudah terbukti, maka yang diharapkan adalah kesadarannya tuh muncul untuk menjaga itu. Kesadarannya muncul untuk menjaga itu. Makanya saya bilang di metode ini paling gampang karena nggak ada aturan makannya, nggak kayak di pola-pola diet gitu kan, makannya harus sekian gram kan gitu, makannya harus begini dan begitu. Di sini enggak, pokoknya puasa ya kan, lakukan intermittent fasting seminggu paling nggak 3 kali, bagi yang berisiko paling nggak 5 kali. Kalau mau challenge diri sendiri, ada dalam seminggu sekali atau seminggu 2 kali lakukan 1 meal a day. 1 meal a day itu artinya makannya cuma sehari sekali aja, sisanya minum air putih aja. Nggak ada ngemil, nggak ada ngopi, nggak ada ngerokok, nggak ada teh manis, nggak ada. Pokoknya air putih, sisanya air putih saja. Ya teh hijau boleh, kopi pahit boleh, yang penting nggak ada rasa. Kalau itu dijalankan, terus makannya apa? Ya suka-suka aja makannya apa. Nggak ada, makanlah sesuatu yang nggak ada blocking mental. Kalau saya bilang begitu, makanlah sesuatu yang nggak ada blocking mental. Nah, banyak orang-orang yang menjalani misalnya diet ketogenik, ketofastosis, yang dimana makannya harus diatur begini dan begitu. Dia udah blocking mental dulu di depan. Sehingga akhirnya itu jadi menaikkan gula begitu. Walaupun puasanya nurunin gula, tapi dia stres. Kalau pengen makan mikir stres. Pengen makan daging-dagingan terus mahal gitu. Emang bisa telur? Iya telur ya, tapi kalau makannya telur terus juga ya bosan juga kan. Nah, maka di sini saya bilang makanlah yang tidak melahirkan blocking mental. Jadi sukanya apa? Senangnya nasi Padang. Ya wis makan aja nasi Padang. Yang penting IF-nya jalan kan gitu. IF-nya jalan, olah napasnya jalan, udah beres. Kalau saya pengen tongseng, ya makan aja tongseng.
seperti itu. Kayak saya senang nasi kuning, ya kalau ada nasi kuning ya saya makan. Dan kalau ada hajatan, ya saya makan aja sesukanya saya begitu. Tapi saya sadar diri, ketika yang masuk lebih banyak, maka saya harus melakukan aktivitas lebih banyak. Misalnya saya harus olah napas, tambah repetisinya, atau tambah durasinya, atau IF-nya lebih prolong lagi gitu. Jadi kalau hari itu saya makan lebih banyak, ya saya kompensasi. Itu aja prinsipnya kan. Ya sama kayak kita kalau punya mobil, kita pacu lebih kenceng, misalnya gitu, karena sering dipakai keluar kota atau dipakai nge-grab dan sebagainya. Ya mesinnya ya ikut dirawat lebih baik kan begitu. Karena kita tahu mobil itu lebih sering dipakai dibandingkan mobil yang hanya dipakai untuk jalan-jalan keluarga seminggu sekali misalnya, atau jalan-jalan keluarga sebulan sekali. Kalau dia pakai setiap hari begitu kan, otomatis dia harus sadar diri untuk sering bersihkan, sering periksa mesinnya. Itu aja kan untuk menjaga dan merawat mobilnya. Karena kita tuh mobil itu memang kita pakai setiap hari gitu. Nah, seperti itu. Mas Susanto, setelah HbA1c turun di bawah 6,5, apakah harus tetap rutin olah? Iya, 6,5 itu hanya titik batas atas. Titik batas atas. Targetnya adalah di bawah 5,7. Targetnya di bawah 5,7. Jadi 6,5 itu adalah titik batas atas. Beberapa rumah sakit menggunakan rujukan 5,8 sampai 6,5 itu sebagai pre-diabetes. Beberapa rumah sakit. Jadi menggunakan rujukan 5,8 sampai 6,5 itu sebagai pre-diabetes. Gitu. Tapi beberapa rumah sakit begitu ketemu angka 6,4 itu sudah tidak ada centangnya, tidak ada bintang. Artinya dianggap orang itu tidak diabetes. Jadi kalau dapat 6,4, 6,3, 6,2% gitu ya dianggap aman. Tapi sebagian rumah sakit rujukannya di bawah 5,7%. Kayak Prodia 5,7% rujukan. Jadi kalau kita periksa ke Prodia, kita ketemu angka 6,3 itu ya prediabetes masuknya. Tapi kalau di bawah 5,7 itu adalah non diabetes. Jadi targetnya adalah di bawah 5,7%. Ya, tinggal seberapa ini aja. Jadi kalau pertanyaannya adalah setelah HbA1c turun di bawah 5,7%, bagaimana? Ya dijaga, itu aja kan. Apakah latihan napasnya tetap harus all nap dan IF? Iya, tetap. Iya, tetap. Tapi kita punya toleransi yang lebih besar dibandingkan orang lain, ya kan? Toleransi apa? Toleransi makan-makan, toleransi begadang, misalnya begitu. Karena di era sekarang ini kan ada banyak situasi-situasi yang kita tidak bisa prediksi, terutama orang-orang kantoran gitu kan, atau orang-orang yang manage project misalnya. Intermittent stressnya itu kadarnya berbeda. Kalau intermittent stress zaman dulu tuh turun gunung, ngambil ikan di sungai itu ya ketemu sama macan gitu kan, ketemu sama dedemit, genderuwo gitu. Intermittent stressnya kan begitu-gitu aja kan, ketemu penjahat. Kalau sekarang enggak. Begitu masuk WA, proyeknya di pending 6 bulan, stresnya panjang tuh. Gajian ketahan misalnya 2 bulan, stresnya panjang. Padahal nggak ada musuh tuh, nggak ada macan, nggak ada perampok gitu kan. Cuma terima WA aja gitu, stresnya panjang. Ya, karena situasi berbeda. Makanya intermittent stress di era sekarang ini jauh lebih besar dibanding intermittent stress pada masa itu. Belum termasuk kualitas makanan, belum kualitas air, kualitas udara, dan sebagainya. Maka ya kita harus ajari tubuh kita supaya tangguh. Itu aja kuncinya kan. Kita harus ajari tubuh kita supaya tangguh. Kalau tubuh kita tangguh, ya stressful situation yang ada itu, ya insya Allah bisa dihadapi dengan baik begitu. Apapun jenisnya. Ya seperti itu. Kita mulai. Ritme 55 sebagai pembuka.